Waktu kecil, kita sering dengar satu pertanyaan ini. Pertanyaan yang sering terucap oleh orang tua, guru, dan banyak orang. Pertanyaan itu adalah, gimana sih caranya jadi orang sukses? Sebagian dari kita mungkin tumbuh dengan jawaban-jawaban cepat. Sekolah yang rajin, kerja yang keras, rajin nabung. Tapi makin dewasa, rasanya kita mulai sadar nih, jawaban itu belum cukup. Karena kenyataannya banyak orang yang rajin, banyak orang capek, tapi ya hidupnya tetap gitu-gitu aja. Dari rasa penasaran itulah, video ini mungkin ada. Video ini terinspirasi dari sebuah buku How Successful People Think karya John Maxwell. Dan dari buku itu saya sampai pada satu kesimpulan sederhana. Yang membedakan orang sukses dan tidak, seringkali bukan masalah nasib, tapi cara mereka memandang realitas. Lantas, gimana sih cara berpikir mereka? Ambil contoh, kita mulai dari satu nama, Jack Ma. Hari ini dia dikenal sebagai pendiri Alibaba. Tapi ada satu fase hidup Jack Ma yang jarang dibicarakan. Dia tuh pernah melamar kerja ke KFC. Dari 24 pelamar, 23 diterima, 1 ditolak. Dan siapa itu? Sosok yang ditolak itu adalah Jack Ma sendiri. Bahkan bukan sekali, bukan 2 kali, puluhan kali dia ditolak. Dari kuliah, kerja, hingga bisnis. Pertanyaannya bukan kok bisa gagal terus ya? Tapi pertanyaan yang harus kita tanyakan, kenapa Jack Ma tak berhenti? Di titik ini, buku yang saya baca memberi petunjuk menarik. Orang-orang seperti Jack Ma tidak membaca kegagalan sebagai vonis, melainkan sebagai informasi untuk sukses. Bagi kebanyakan orang, kegagalan berarti saya memang tidak cocok. Tapi bagi orang sukses, kegagalan sering dibaca sebagai ada yang belum tepat nih, bukan berarti harus berhenti. Realitasnya sama, cuma penafsirannya yang berbeda. Buku ini tidak bilang orang sukses lebih pintar, yang ditekankan justru satu hal penting. Mereka orang-orang sukses itu lebih disiplin dalam menafsirkan keadaan. Ya, benar. Tapi mari kita ambil contoh lain. Cristiano Ronaldo. Ia latihan lebih lama dari rekan setimnya, datang lebih awal, pulang lebih akhir. Bagi sebagian orang, ngapain sih? Toh sudah jadi bintang besar. Tapi bagi Ronaldo, latihan bukan beban. Latihan adalah cara menjaga identitas. Jadi, apa kuncinya? Orang sukses tidak selalu mengubah aktivitasnya, tapi mengubah dan menemukan makna baru di balik aktivitas itu. Dan makna itu yang membuat mereka tahan lama dan semakin berkembang. Dan ini yang sering terjadi pada kita, tapi seringkali dihindari banget oleh mereka. Pola menarik itu seakan menjadi resep mujarab bagi mereka. Orang sukses jarang menghabiskan waktu untuk bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Tapi mereka lebih sering bertanya, apa sih yang bisa kulakukan dari sini? Dan ini soal posisi mental. Selama kita merasa jadi korban dalam peristiwa yang terjadi, selama itulah kendali hidup ada di luar diri kita. Dan poinnya, orang sukses tidak nyaman hidup tanpa kendali. Mereka kayak punya dorongan hati harus melakukan sesuatu. Mereka harus mengendalikan sesuatu. Sekarang kita ngomongin tentang keberuntungan. Faktor yang mungkin sering kita jadikan indikator utama dalam kesuksesan. Kamu tahu nggak? Menariknya, banyak orang sukses tidak suka disebut beruntung. Bukan karena mereka menyangkal peran nasib, tapi karena mereka tahu bahwa keberuntungan itu sering datang kepada orang yang sudah siap menerimanya. Kesempatan itu sering beredar di udara, tapi hanya sedikit orang yang punya wadah untuk menampungnya. Lantas, mengapa kita tidak beruntung? Ya, karena kita tidak pernah memulai untuk siap menerima keberuntungan itu.
Kenapa kita nggak sukses? Ya karena kita memilih untuk tidak siap menerima kesuksesan. Simpel banget. Ya namanya manusia, ya pasti ada kalanya menyerah. Tapi mereka beda cara nyerahnya. Dan ini yang sering tak dimiliki orang-orang biasa. Kenapa orang-orang sukses itu jarang kelihatan panik meskipun sewaktu menyerah? Kita sering anggap kalau hidup mereka tuh stabil. Justru sebaliknya, realitanya banyak yang hidupnya pernah dihadapkan pada pilihan sulit. Ambil contoh mendiang Steve Jobs. Bayangin, dia dipecat dari Apple, perusahaan yang ia bangun dari nol sebab konflik dengan CEO saat itu. Kalau itu posisi kita, mungkin yang muncul cuma satu. Gue harus cepat bangkit, gue nggak boleh kalah. Tapi Jobs nggak kayak gitu. Dia berhenti, nggak buru-buru, nggak maksa semesta nurut sama egonya. Dia bikin gebrakan baru, bikin hal baru yang ia namakan Next. Dia main ke Pixar tanpa ambisi kelihatan hebat. Dan kuncinya hanya satu, ia nggak panik dan tetap melakukan hal terbaik yang bisa ia lakukan. Dan justru dari situ, Apple menemukan jalan pulang ke dia. Akhirnya, ia memimpin Apple jadi raksasa teknologi dunia. Dan karena ternyata banyak kegagalan bukan karena kita kurang usaha, tapi karena kita terlalu menggam hidup, tak pernah ingin membuat hal baru. Orang sukses kerja keras, iya, tapi mereka juga tahu satu hal penting, kapan harus berhenti panik dan kapan harus melepas. Dan anehnya saat kamu berhenti memaksa, hidup sering mulai bekerja buat kamu. Dan akhirnya teman-teman, dari buku ini saya sadar akan satu hal. Orang sukses bukan mereka yang hidupnya selalu benar, tapi mereka yang tidak membiarkan pikirannya sendiri menjadi penghalang terbesar hidupnya. Mereka yang sukses adalah mereka yang berpacu dengan pikirannya sendiri. Dan hari ini mungkin yang perlu kita ubah bukan keadaan, tapi cara kita membaca keadaan itu sendiri. Keadaan membaca peluang, keadaan membaca potensi, keadaan membaca setiap kegagalan. Dan itu lagi-lagi tidak ditentukan oleh orang lain, tapi ya ditentukan oleh dirimu sendiri.